Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas dan membandingkan antara penyerang poacher level master versus penyerang targetman level master. Kira-kira tajaman mana nih guys? Oke guys, jadi hari ini tim saya Brebes FC akan menghadapi Mabas FC, tim milik Bang Dion Thomas Wardana di event kejuaraan persahabatan NNTS season 34 nih guys. Nah, jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu dari kedua kesebelasan, jelas Mabas FC lebih difavoritkan untuk bisa mengalahkan tim saya Brebes FC di pertemuan pertama ini guys. Terlebih mereka punya penyerang poacher yang sangat-sangat tajam di lini depan. Nah, untuk menghadapi Mabas FC kali ini saya masih menerapkan skema formasi andalan saya, yaitu formasi 3-1-4-1-1 guys. Sementara Bang Dian menerapkan pakem andalannya dengan formasi 3-1-2-3-1. Oh ya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan selain itu saya rekomendasikan juga buat para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang barangkali mau top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasikan kamu top up di Instagramnya Kiano Store, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, sekilas memang kedua formasi ini agak sedikit mirip ya guys ya. Bedanya formasi yang diterapkan oleh Bang Dian lebih ofensif karena lebih banyak menempatkan penyerang di lini depan. Sementara saya hanya menempatkan dua penyerang saja guys. Jadi ada kemungkinan mereka akan lebih banyak menekan lini pertahanan tim saya. Sementara dengan menempatkan lebih banyak pemain tengah, ada kemungkinan tim saya akan sedikit lebih banyak menguasai bola dan mungkin kita akan mengandalkan serangan paling cepat untuk bisa masuk ke area pertahanan mereka guys. Nah, untuk susunan pemainnya sendiri, kedua kesebelasan jelas menurunkan skuad terbaiknya guys. Entah itu Brebes FC maupun Mabas FC. Kedua tim jelas sama-sama ingin meraih kemenangan pertama di laga kali ini. Terlebih, lawan yang dihadapi di kejuaraan persahabatan NNTS season 34 kali ini memang sangat berat karena diisi oleh banyak manajer berpengalaman yang membuat jalannya pertandingan semakin sulit dan persaingan di puncak klasemen semakin sengit. Oke, jadi untuk menghadapi Mabas FC kali ini saya menurunkan Hernando Ari sebagai sweeper kiper di bawah Mister Gawang Brebes FC. Pratama Arhan di sisi kiri sebagai fullback. Di tengah ada Kurnia sebagai stopper. Lalu di sisi kanan ada Rumbo Biar sebagai fullback. Kemudian di depannya saya menempatkan Syaputra sebagai gelandang jangkar. Lalu di sayap saya menempatkan Mohamed Alparik sebagai winger. Asari sebagai gelandang Nezala untuk mendampingi Granit Xhaka yang akan berperan sebagai gelandang regista. Lalu di posisi sayap, sisi sebelah kanan, saya menempatkan Pimpong sebagai winger. Nah, di posisi gelandang serang tengah, saya menempatkan Rich sebagai penyerang false nine untuk mendukung peran Al-Fatih yang bertugas sebagai penyerang targetman guys. Sementara untuk line up utama dari tim lawan, mereka menurunkan Castria di bawah Mister Gawang yang akan berperan sebagai komandan kotak penalti. Lalu di depannya ada Dos Santos sebagai fullback, Nurngani sebagai stopper, Gokuele sebagai wingbacks. Kemudian di posisi DMC ada Pak Aknin sebagai gelandang perebut bola. Lalu di sisi kiri ada pemain sayap tanpa gaya main. Di tengah ada dua gelandang box to box yaitu Martinez dan juga Irawan. Lalu di posisi gelandang serang tengah ada penyerang Engance yaitu Ferdi Sambo yang harusnya sudah koit dia. Tapi masih hidup juga sampai sekarang. Dianulir hukumannya guys. Dan di sisi kanan serangan Mabas FC mereka menempatkan inside forward yaitu Gray untuk mendampingi Rashid yang diplot sebagai penyerang poacher atau sebagai ujung tombak utama Mabas FC. Nah, Rashid sendiri adalah salah satu penyerang tertajam saat ini di mana dia sudah mengemas 567 gol selama membela Mabas FC guys. Selain itu, dia juga menjadi salah satu pemain yang selalu mendapatkan performa terbaik di antara pemain-pemain lainnya. Jadi, saya harap tim saya mampu menghentikan pergerakan penyerang poacher ini guys. Karena jika dia mendapatkan bola di area pertahanan tim saya, ada kemungkinan dia bisa dengan mudah melesakkan bola ke gawang tim saya. Waduh. Bahaya. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang mari kita review dan bandingkan kedua pemain guys, yaitu antara penyerang poacher versus penyerang targetman. Kira-kira mana yang terbaik dan siapa yang lebih tajam di laga kali ini? Dan benarkah kedua gaya main ini sudah tidak efektif musim ini? Yuk, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham.
Oke guys, jadi ini adalah penyerang voucher level master milik Mabas FC. Namanya Aswin Bahar Rashid, usianya 23 tahun, pemain berkebangsaan Indonesia, memiliki kualitas mutu keseluruhan di angka 147% atau setara dengan kualitas mutu bintang 8. Dia hanya bisa bermain di satu posisi dengan satu keahlian khusus pencetak gol 1-on-1. Tinggi badannya 177 cm, berat badan 76 kg, dan hanya kaki kanannya saja yang bagus untuk menendang. Performanya dalam 5 pertandingan terakhir bisa dibilang bagus di semua kompetisi. Dan musim ini dia sukses mengemas 38 gol, 16 assist, serta 6 kali menjadi MOTM dalam 15 pertandingan di Liga. Lalu mengemas 18 gol, 3 assist, serta 4 kali menjadi MOTM dari 7 pertandingan di Liga Champions. Dan mengemas 15 gol, 3 assist, serta sekali menjadi MOTM dari 7 pertandingan di Cup. Atau jika di total dia sudah mengemas 334 gol dari 143 pertandingan di Liga, 105 gol dari 56 pertandingan di Liga Champions, dan dia juga sukses mengemas 124 gol dari 53 pertandingan di Cup. Jadi jelas ya guys ya, penyerang voucher level master ini sangat tajam. Dan sekarang mari kita bandingkan dengan penyerang targetnya level master yang saya miliki guys, yaitu Al-Fatih, pemain berkebangsaan Indonesia yang digadang-gadang akan bermain untuk Real Madrid kelak suatu saat nanti guys. Usianya saat ini 27 tahun, kualitas keseluruhannya ada di angka 141%. Dia bisa bermain di dua posisi berbeda dengan satu keahlian khusus spesialis penendang bebas. Tinggi badannya 195 cm, berat badan 91 kg, dan hanya kaki kanannya saja yang bagus untuk menendang. Nah, jika kita perhatikan dari statistiknya, Al-Fatih musim ini sukses mengemas 42 gol, memberikan 10 assist, serta 7 kali menjadi MOTM dari 15 pertandingan di Liga. 18 gol, 6 assist, serta 3 kali menjadi MOTM di Liga Champions, dan dia juga sukses mengemas 16 gol, memberikan 6 assist, serta 2 kali menjadi MOTM di kompetisi Cup. Atau jika di total, penyerang targetan ini sudah mengemas 555 gol dari 242 pertandingan di Liga, 177 gol dari 85 pertandingan di Cup, dan mengemas 154 gol dari 88 pertandingan di kompetisi Cup. Jadi jelas ya guys ya, performa kedua pemain ini cukup tajam, entah itu penyerang voucher milik Mabas FC atau Mabas United maupun penyerang targetnya milik Brebes FC. Bedanya mungkin hanya dari segi usianya saja, dimana penyerang voucher milik Mabas FC memang jauh lebih muda dari striker targetman yang saya miliki guys. Oke, dan sekarang mari kita bandingkan skill dari kedua pemain guys. Cara kedua penyerang ini memiliki kualitas mutu yang cukup berimbang. Ya, meskipun jika kita perhatikan penyerang voucher milik Mabas FC punya kualitas yang sedikit lebih tinggi, tapi tetap saja kedua pemain biasanya cenderung memiliki kelemahan serta kelebihannya tersendiri. Oke, mulai dari skill bertahannya guys. Di sini kita bisa perhatikan Al-Fatih punya penempatan posisi yang jauh lebih baik dari Rashid, penyerang voucher. Sementara untuk atribut sundulannya relatif cukup berimbang. Lalu untuk skill menyerangnya di sini kita bisa perhatikan Rashid, sang penyerang voucher, punya kelebihan yang jauh lebih baik pada atribut umpan dan dribble. Sementara Al-Fatih punya kelebihan pada atribut penyelesaian dan juga tembakan. Kemudian yang terakhir, mari kita bandingkan fisik serta mentalnya guys. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya guys ya, lagi-lagi kedua pemain memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing guys. Rashid punya kelebihan pada atribut kecepatan dan dia juga adalah penyerang yang lebih kreatif, sementara Al-Fatih hanya punya kelebihan pada atribut kekuatannya saja guys. Jadi jelas ya guys ya, kedua pemain memang punya kelebihan serta kelemahannya tersendiri, dan patut ditunggu nih kira-kira siapa yang bakal menjadi penyerang terbaik di pertandingan nanti guys. Kira-kira penyerang voucher atau penyerang target man. Oke guys, sayang sekali kita tidak bisa menganalisa lebih jauh letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana guys, karena pertandingan antara Mabas United FC versus Brebes FC akan segera berlangsung di pertemuan pertama kompetisi kejuaraan persahabatan NNTS season 34 musim ini. Dan kita lihat di sini untuk menghadapi Mabas United kali ini saya menerapkan skema formasi 3-1-4-1-1, sedangkan Mabas United masih menerapkan pakem andalannya dengan formasi 3-1-2-3-1. Jelas dari segi kualitas mutu keseluruhan memang Mabas United sedikit lebih diunggulkan daripada tim saya Brebes FC. Dan untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, kicks off babak pertama sudah dimulai, di mana Mabas United melakukan tekanan dari area tengah, dan bagus sekali Kurnia melakukan pelanggaran yang sangat keras terhadap Perdi Sambo. Pemirsa, mampus Sambo. Kartu kuning tidak diberikan pada wasit. Sepertinya Sambo hanya diving saja.
Ya, karena hukuman mati saja bisa dianulir, apalagi wasit pemirsa. Jadi wasit sekarang sudah lebih jeli daripada Verdi Sambo yang melakukan pelanggaran lebih keras. Seharusnya dia dihukum dengan seberat-beratnya, tapi ternyata hukum di Konoha bisa dengan mudah dia bebas pemirsa. Rashid kali ini mendapatkan satu kesempatan dari situasi bola mati. Bagus sekali tembakan Rashid, masih melambung keluar lapangan dan menghasilkan tendangan gawang untuk Brebes FC yang dikawal oleh Hernando Ari. Alan Spur masuk menggantikan Verdi Sambo yang mengalami geger otak di babak pertama lewat benturan keras lutut dari pemain Brebes yang menghantam kepala Sambo hingga pecah jadi dua. Dan kali ini giliran pelanggaran dilakukan oleh Irawan, kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan pemirsa. Kita lihat Alpati mengambil split pundar, mundur 2 langkah, tembak langsung. Sayang sekali tembakan Alpati masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Mabas United FC di menit ke-11. Oke, kedua manajer hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya masing-masing pemirsa, dan ini membuat jalannya pertandingan semakin sulit, semakin rumit, dan semakin pailit. Kita lihat tekanan kembali dilakukan. Alpati dari tengah melewati penjagaan. Alpati bagus sekali. Sayang, kita lihat tembakan bola rebound yang didapatkan oleh yang hampir saja didapatkan oleh pemain Brebes FC, tapi sayang sekali pemain bertahan dari Mabas United ternyata lebih gercep daripada pemain Brebes FC pemirsa. Tekanan kembali dilakukan. Alpati yang 7 umpan ke samping, ada Frimpong di sana, umpan crossing. Alpati yang 7 salto saja. Oh, maksud saya Wich pemirsa. Wich ternyata tidak mampu menjebol jala dari Mabas United yang dikawal oleh Castria, sang penjaga gawang luar biasa. Performanya mulai meningkat di babak pertama dengan performa 7,0 luar biasa. Dan skema dari taktik Mabas United ternyata berubah pemirsa. Alpati menggiring bola dari arah tengah, mencoba melihat penjagaan, bagus sekali Alpati, gol! Alpati nomor punggung 9, Alpati berhasil mencetak 1 gol ke gawang Mabas United dan membawa Brebes FC unggul 1-0 atas tuan rumah pemirsa. Tekanan yang luar biasa dari area tengah membuat Mabas United tertinggal. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Syaputra pada Pak Akin. Akankah berbuah gol? Ini adalah kesempatan ketiga untuk Rashid, sang penjara Pocer maksud saya. Ini nyaris saja tembakan Rashid, tapi beruntung Hernando Ari dengan lihai menepis kulit pundar dengan sangat luar biasa di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Hernando Ari pemirsa. Kali ini Mabas United melakukan serangan dari area tengah. Ada Gray melewati penjagaan, bagus sekali Gray sendirian di sana, tapi lagi-lagi Hernando Ari menjadi momok yang sangat menakutkan di lini pertahanan Brebes FC. Afonso masuk menggantikan Halifor di babak pertama tepatnya di menit ke-35, skor 1-0. Kali ini Gray menggiring bola dari Irawan ke kanan, coba menarik keluar, bagus ke umpan crossing, akan membuat gol, tembak saja. Lagi-lagi Hernando Ari, pemain sangat luar biasa di bawah Mister gawang Brebes FC. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 1-0 pemirsa. Dengan sudut Alpari kali ini akankah berbuah gol? Kita lihat, tapi sayang sekali Rumbo Biar mendapat satu kesempatan tapi gagal dimaksimalkan. Tandukannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Mabas United. Lemparan ke dalam untuk Granit Xhaka kali ini ke belakang. Rumbo Biar umpan ke tengah, De Kurnia, bagus sekali Syaputra. Wirtz mendapatkan si kulit pundar, melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing, Wirtz kembali, tanduk saja, dan oh sayang sekali tandukan Wirtz tadi menghasilkan bola rebound, tapi tembakan Wirtz tadi, bola rebound dari tembakan Wirtz ternyata tidak mampu diselesaikan dengan baik karena pemain bertahan Mabas United ternyata lebih cepat merebut kulit bondar pemirsa. Menit 45 paruh waktu, Brebes FC untuk sementara unggul atas tuan rumah Mabas United. Tembakan sangat luar biasa di babak pertama, tapi mereka kecolongan 1 gol yang sangat menyakitkan pemirsa. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh Mabas United, tapi mereka belum bisa mencetak gol ke gawang Brebes FC. Oke, kali ini skema formasi kembali berubah dari Mabas United, di mana mereka menempatkan formasi, menerapkan formasi 3-1-3-2-1, dan kali ini berbahaya, bagus sekali. Lagi-lagi Hernando Ari menjadi
benteng yang sangat solid di bawah Mister Gawang Brebes FC pemirsa. Ada celah yang sangat terbuka di lini tengah pertahanan Mabes United yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan. Tapi kita lihat dulu gameplay pertandingan. Bagus sekali Hernando Ari lagi-lagi menjadi penyelamat dan menjadi pahlawan untuk lini pertahanan Brebes FC yang hanya dikawal oleh 3 pemain bertahan saja pemirsa. Mabes United kembali melakukan tekanan. Mereka mencoba melakukan build up dari belakang. Umpan ke tengah. Bagus, kembali ke belakang, umpan jauh ke depan, akan keluar gol. Narasi di sana berbahaya, hantam saja dan gol kembali tercipta. Tapi kali ini Kang yang mengemas 1 gol untuk membawa Mabes United menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pemirsa. Oke, ada celah yang cukup terbuka di lini pertahanan dari Mabes United, tepatnya di area tengah karena mereka menarik pemain bertahan mereka lebih jauh ke samping, jadi hanya ada 1 back tengah saja yang mungkin bisa kita manfaatkan. Soalnya ketika kita menempatkan 1 back tengah, otomatis 2 back sayap akan terlalu jauh keluar dari areanya, dan ini mungkin bisa kita manfaatkan untuk mencuri celah di area pertahanan mereka pemirsa. Kali ini tekanan kembali dilakukan, tapi lagi-lagi berhasil digagalkan. Dan serangan demi serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan jelas mulai sengit di laga kali ini. Kita coba, karena kita mampu mencetak gol ke gawang mereka, tepatnya di babak kedua setelah kita melakukan skema perubahan formasi pemirsa menjadi formasi 3-1-4-2. Parik umpan terobosan maksudnya, tapi sayang sekali ada Nur Ngani yang berhasil memotong skrit tundar dan menggagalkan serangan yang dilakukan oleh Brebes FC. Masih 3-1-4-2. Oke. Di sini ada banyak manajer dan berbahaya. Ada Rasi di sana. Umpan ke samping. The Gray. Umpan crossing. Bagus dan sayang sekali. Nyaris saja kita kebobolan lewat tandukan Irwan yang nyaris saja masuk ke gawang Brebes FC, tapi beruntung masih melenceng tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang Hernando Ari pemirsa. Kali ini Brebes FC mencoba untuk membangun serangan dari lini pertahanan. Umpan jauh ke depan berhasil dipotong, menghasilkan serangan lebih cepat, sangat berbahaya. Kita lihat, bagus sekali Rumbo Biar berhasil merebut kembali si kulit bundar. Dia bertanggung jawab dengan penuh ketika dia kehilangan bola. Oke, Jim akan masuk menggantikan Pratama Arhan yang bermain kurang maksimal di laga kali ini pemirsa. Meskipun tadi Rumbo Biar melakukan kesalahan, tapi dia ternyata mampu membayarnya. Kita akan memberikan bonus latihan kondisi kali ini pada Frimpong. Mendapatkan bola, Frimpong tembak saja dan gol. Frimpong nomor 26, pemain sayap yang di-plot menjadi winger, berhasil mencetak gol dengan sangat spektakuler lewat assist yang luar biasa. Gol tercipta, skor 2-1 untuk keunggulan tim tamu pemirsa. Brebes FC memimpin atas Mabes United. Kali ini lempar ke dalam, umpan ke belakang. Kita perhatikan akan kedua gol penyemak kedudukan, berbahaya sekali. Nyaris saja Manuel de Almeida mencetak gol, tapi beruntung sepakan kaki kirinya masih melambung keluar lapangan pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta. Skor kali ini 2-1 untuk keunggulan tim tamu. Irawan, umpan pendek pada Martinez di sana, kembali pada Irawan, umpan melebar ke samping, berbahaya. Ada Kang di sana, akan ke gol Kang. Bagus sekali, terlalu lama meliuk-liuk menggiring bola hingga akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain bertahan Brebes FC. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 2-1 pemirsa. Kita lihat tekanan kembali dilakukan Brebes FC. Umpan jauh ke depan, Alparik yang dituju, akan ke gol Alparik. Bagus sekali. Akhirnya bakal gol, ternyata melenceng pemirsa. Ajib. Oke, lini pertahanan dari Mabes United ternyata sangat solid dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Brebes FC, tim tamu, berhasil mengalahkan tuan rumah Mabes United dengan skor tipis 2-1. Ya, di babak pertama kita memang sempat mencetak gol lebih dulu, tepatnya di menit ke-26 lewat gol dari Alpati, tapi Kang yang masuk menggantikan salah satu pemain yang bermain kurang maksimal. Dia berhasil mencetak gol penyemak kedudukan di menit ke-58. Maksud saya di menit ke-58 betul, dan ternyata Frimpong kembali mencetak gol lewat assist dari Asari dan menutup kemenangan Brebes FC dengan skor tipis 2-1. Ya, dari segi permainan memang
Mabas United mendominasi dengan sangat baik di laga kali ini. Brebes FC sempat kerepotan dan beberapa kali mendapatkan tekanan yang luar biasa, tapi beruntung ternyata Brebes FC lebih dominan dan lebih efektif di laga kali ini. Dan untuk ball possession di sini Brebes FC seperti yang kita bahas di awal bahwa kita akan lebih banyak mendominasi penguasaan bola, dan betul saja di mana 51% berbanding 49 untuk keunggulan Brebes FC. Dan untuk total percobaan tembakan di Mabas United melakukan 15 kali percobaan tembakan, 9 tepat sasaran dan 1 berbuah gol, sementara Brebes melakukan 10 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Sementara untuk shot efisiensi jelas Brebes lebih baik 40% karena melakukan lebih sedikit percobaan tembakan tapi lebih banyak yang mengenai sasaran. Untuk zona serangan di sini kita bisa lihat bahwa Mabas United cenderung lebih banyak menyerang dari area tengah, sementara Brebes melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Kemudian untuk man of the match pertandingan yaitu Hernando Ari yang bermain sangat luar biasa di laga kali ini. Dia adalah penyelamat dan pahlawan untuk Brebes FC. Dia bermain sangat luar biasa sepanjang pertandingan ini pemirsa, luar biasa. Sementara Jim juga bermain sangat baik menggantikan peran Pratama Arhan yang bermain kurang maksimal di babak pertama. Kemudian kita bisa perhatikan di sini sebenarnya bahwa Mabas United juga memiliki kedalaman skuad yang cukup baik, tapi karena cederanya Ferdi Sambo yang geger otak akibat kena benturan keras antara kaki, lutut dan juga kepala, hingga akhirnya kepala dia menjadi penyok pemirsa. Iya, saya harap dia tidak sembuh selamanya. Ini Ferdi Sambo yang beneran ya guys ya. Ferdi Sambo yang kayak tai kuda. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir mendukung tim saya, yaitu Coach Paxley Dinjas, kemudian Coach Wallace JRJR, dan Coach Cool VR. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Mabas United dengan skor tipis 2-1 di kandangnya sendiri pemirsa. Luar biasa. Oke, dan sekarang kita perhatikan pelanggaran keras Kurnia terhadap Ferdi Sambo yang mengalami cedera parah di laga kali ini, tepatnya di menit kedua. Ya, mari kita lihat. Ini entah Ferdi Sambo yang diving atau memang wasitnya yang kurang jeli. Ternyata di sini PR-nya tidak diperlihatkan oleh sang wasit. Kita lihat pelanggaran yang sangat keras dilakukan oleh Kurnia, tapi tidak ada kartu kuning yang diberikan untuk pemain saya. Beruntung sekali. Oke, jadi kita sudah melihat permainan dari kedua tim, dan kita juga sudah melihat dua pemain dengan dua playstyle berbeda, entah itu penyerang poacher versus penyerang target man yang sama-sama memberikan peluang yang sangat berbahaya. Tapi di sini penyerang target man yang saya miliki justru mengawas 1 gol, sementara penyerang poacher yang dimiliki oleh Mabas United tadi memberikan 1 peluang untuk gol yang diciptakan oleh Kang lewat sepakan bola rebound. Ya, kedua pemain memiliki kapasitas yang luar biasa, dan kedua pemain dengan dua gaya main yang berbeda, entah itu poacher maupun target man, sama-sama penyerang yang cukup baik. Asalkan mereka memiliki kombinasi dan memiliki support dari rekan setimnya yang baik, ada kemungkinan dia juga bisa mencetak banyak gol. Dan jangan lupa juga didukung oleh atribut-atribut penting untuk penyerang poacher maupun penyerang target man. Jadi kedua pemain ini masih efektif digunakan musim ini guys. Entah itu target man maupun poacher sama-sama bagus ya. Cuma memang dari segi efektivitas penyerang saya lebih efektif karena mengemas 1 gol, di mana ada 1 peluang yang bisa dia manfaatkan, sementara penyerang poacher dia beberapa kali mendapatkan kesempatan, 3 kali dari tendangan bebas, ketiganya tidak berbuah gol, sementara dari sepakan juga tadi sempat ditepis. Meskipun begitu, tapi beruntung bola reboundnya berhasil didapatkan oleh Kang yang berhasil menyambar si kulit bundar dengan sangat luar biasa. Meskipun dia masuk di babak kedua, tapi dia menjadi pembeda yang sangat baik untuk Mabas United di laga kali ini. Oke, jadi kesimpulannya ya, entah itu penyerang poacher maupun penyerang target man, keduanya bagus asalkan kedua pemain tersebut dididik sendiri, dilatih sendiri, disesuaikan skillnya sesuai dengan gaya main, posisi maupun gaya main ataupun keahlian khususnya guys. Kalau misalkan kamu beli penyerang target man atau penyerang poacher yang dibeli jadi dari lelang maupun dari pemandu bakat, hasilnya kurang memuaskan. Jadi usahakan lebih baik dilatih sendiri secara individu atau bahasa gaulnya secara militer, agar nanti kamu bisa menentukan sendiri untuk atribut kuncinya apa saja dan atribut pendukungnya apa saja. Dengan begitu pemain yang kamu miliki bisa lebih efektif dari pemain-pemain lainnya guys.
Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.